Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Sweet Karma. Film ini rilis pada tahun 2009. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang gadis bisu asal Rusia yang bernama Karma. Saat ini Karma akan pergi ke Kanada untuk bekerja sebagai tenaga asing. Dan penyalur tenaga kerja Karma ini adalah Galina. Sebelum pergi, Galina menjelaskan ke Karma, jika kau sampai di bandara Kanada, kau akan dijemput oleh Stefan, Thomas, dan adikku yang bernama Mafra. Singkat cerita saja, akhirnya Karma sampai di bandara Kanada. Namun anehnya, Karma malah menghindari Thomas dan kawan-kawan. Karma memutuskan untuk menyewa apartemen murah. Kemudian scene berpindah ke Thomas dan kawan-kawan. Setelah menjemput 3 orang tenaga kerja, mereka membawa ketiga wanita ini ke apartemen mereka. Setelah itu Stefan meminta paspor ketiga wanita ini. Lalu Stefan menjelaskan ketiga wanita ini bahwa mulai sekarang tempat ini menjadi rumah kalian. Aku akan menyediakan semua keperluan kalian, dan semua itu berasal dari uang yang kalian hasilkan. Stefan juga mengatakan bahwa ketiga wanita ini dilarang berbicara dengan wanita yang berada di ruangan. Ketiga wanita ini juga dilarang keluar dari ruangan ini tanpa izin darinya. Bahkan Stefan juga mengancam, jika kalian mencoba untuk melarikan diri, kalian akan kubunuh. Ternyata ketiga wanita ini akan dijadikan pecun oleh Stefan dan kawan-kawan. Kembali ke Karma. Ternyata tujuan Karma pergi ke Kanada bukanlah untuk bekerja. Karma pergi ke Kanada untuk membalas dendam atas kematian kakaknya yang bernama Anna. Menurut kabar dari temannya Anna tewas dibunuh oleh Stefan. Bahkan sebelum dibunuh, Anna juga dijadikan pecun oleh Stefan. Setelah itu Karma teringat sebelum ia pergi ke Kanada, ia sempat membunuh Galina. Itu dikarenakan Galina ini adalah antek-antek dari Stefan. Пиши, пожалуйста, вот здесь. Kemudian scene berpindah ke Stefan dan kawan-kawan. Saat ini Stefan sedang menawarkan ketiga gadis itu ke para kliennya, tentu saja dengan harga yang tinggi. Lalu Mafra dan Thomas melatih ketiga gadis tadi cara menari striptis. Sedangkan Karma saat ini sudah berada di sebuah klub malam tempat Stefan menjual para pecunnya. Tak lama kemudian Karma melihat ketiga wanita tadi. Di sana juga ada Thomas. Ternyata Thomas berada di klub malam ini menyuruh anak buahnya untuk mengawasi ketiga gadis tadi. Dan salah satu anak buahnya Thomas ini bernama William. Sedangkan Karma sendiri saat ini sedang memperhatikan gerak-gerik Thomas. Don't worry, I'll take good care. Setelah itu Thomas pulang dengan membawa salah satu gadis. Melihat itu Karma pun langsung gercep mengikuti Thomas. Setelah sampai di dalam mobil, Thomas langsung memperkaos gadis tadi. Sedangkan Karma memutuskan untuk pergi karena di sana ada William. Saat di rumah Karma teringat masa lalunya, di mana pada saat itu Karma dan Anna bertemu dengan Galina. Ternyata Karma dan Anna ini anak yatim piatu, dan Anna lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Karena hal itulah Anna bersedia kerja di luar negeri untuk membiayai kehidupan Karma. Namun yang terjadi, setelah Anna pergi yang Karma dapatkan hanyalah berita duka. Take good care of this for me, Carl. Keesokan harinya Thomas menyuruh William dan kawan-kawan untuk menjaga apartemen tempat pecunnya. Setelah itu mereka membawa para gadis untuk bekerja. Di sana Thomas menemukan gadis yang ia perkaos semalam sudah tewas karena bunuh diri. Fucking hell! Melihat itu Thomas pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyingkirkan jasad gadis itu. Lalu Thomas menemui Stefan dan Marfa untuk mengabarkan kejadian tadi. Di sana tampak Marfa sangat bersedih karena ia mendapat kabar bahwa kakaknya yaitu Galina tewas dibunuh oleh seseorang.
Karena hal inilah mereka pun segera mencari pengganti Galina. Kemudian scene berpindah ke Karma. Saat ini Karma menyiapkan pakaian untuk menjadi penari striptis. Rencananya Karma akan menarik perhatian Thomas saat di klub malam nanti. Bahkan Karma sudah menyiapkan narkoboy yang sudah dicampur dengan racun untuk Thomas nanti. Setelah itu Karma pun langsung pergi ke klub malam tempat Thomas nongkrong. Sesampainya di klub malam itu, Karma pun langsung mengganti pakaiannya untuk menjadi penari striptis. Setelah itu Karma pun langsung melancarkan aksinya. Dan hasilnya, Thomas pun langsung tergoda melihat penampilan Karma. Tak lama kemudian Thomas datang menghampiri Karma. Tanpa basa-basi, Thomas pun langsung melancarkan pujian ke Karma. Lalu Thomas mengajak Karma untuk mantap-mantap. Sebelum mantap-mantap, Karma memberikan narkoboy yang sudah dicampur dengan racun ke Thomas. Setelah Thomas sempoyongan, Karma pun langsung membunuh Thomas. Sialnya di saat Karma akan pulang, Karma kerekam oleh kamera CCTV. Keesokan harinya Stefan dan Marva mengetahui Thomas sudah tewas dibunuh oleh seseorang. Marva berasumsi bahwa yang membunuh Thomas adalah para pecunnya. Namun tidak bagi Stefan. Stefan sangat yakin bahwa yang membunuh Thomas adalah pesaingnya yang bernama Andrik. Karena hal itu, Stefan pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh salah satu keluarga Andrik sebagai tanda peringatan. Keesokan malamnya, anak buah Stefan memberi kabar bahwa dirinya sudah berhasil membunuh salah satu keluarga Andrik. Mendengar kabar itu, Stefan pun langsung memberi bonus kepada anak buahnya. Di saat yang bersamaan, Karma sedang mengikuti anak buah Stefan yang lainnya saat mengantarkan para gadis pulang ke apartemen. Lalu Karma membocorkan salah satu ban mobil milik anak buahnya Stefan. Rencananya Karma akan membunuh salah satu anak buahnya Stefan. Sayangnya Karma menggagalkan aksinya. Itu dikarenakan tiba-tiba saja William keluar. Namun setelah William pergi, Karma melanjutkan aksinya lagi. Sialnya, tak lama kemudian, aksi Karma diketahui oleh anak buah Stefan yang lainnya. Alhasil Karma pun tertangkap. Take care of him. Di saat Karma tersadar, ia sedang diperkaos oleh anak buahnya Stefan. Syukurnya Karma berhasil membunuh pria ini. Tak sampai di situ saja, Karma juga berhasil membunuh anak buah Stefan yang lainnya. Setelah itu, Karma menemukan kunci apartemen serta uang dan paspor milik para gadis itu. Lalu Karma pun membebaskan para gadis itu. Dan secara kebetulan, di antara para gadis itu ada temannya Anna. Dan gadis itu tahu bahwa Karma ini adalah adiknya Anna. Setelah itu, gadis ini membawa Karma ke tempat persembunyiannya. Di sana gadis ini menceritakan tentang masa lalunya saat masih bersama Anna dulu. Keesokan harinya, akhirnya Marva dan Stefan mengetahui bahwa kekacauan selama ini pelakunya adalah Karma. Mereka mengetahui itu dari rekaman CCTV klub malam. Karena hal ini, Marva pun meminta ke Stefan agar secepatnya menangkap Karma. Keesokan harinya, tempat persembunyian Karma didatangi oleh polisi. Syukurnya Karma berhasil lolos. Namun secara mengejutkan, William berhasil menangkap Karma. Lalu Karma dibawa William ke rumahnya. Disinilah William menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang polisi yang menyamar menjadi anak buahnya Stefan. Bahkan William sudah menyamar menjadi anak buahnya Stefan selama 2 tahun. Lalu William menunjukkan foto pacarnya ke Karma. Ternyata dulunya pacar William juga menjadi korban Stefan. Karena hal itu, William juga ingin membalas dendam. Setelah itu, William menemui Stefan. Di sana William melihat Marva sedang berkemas-kemas. Rencananya Marva akan pergi ke Rusia. Lalu Stefan meminta ke William agar menemaninya ke kantor. Saat di mobil, William menelpon temannya agar menangkap Marva sekarang juga. Namun temannya menolak karena mereka belum memiliki bukti yang kuat. Sesampainya di kantor, William disuruh menjaga pintu keluar oleh Stefan. Tak berselang lama, anak buahnya Andrik datang menyerang William.
Di sana William terkena tembakan. Lalu William menelpon Karma. William memberi kabar ke Karma bahwa besok Marva akan kabur ke Rusia. William meminta ke Karma agar menghentikan Marva. Mendengar itu, Karma pun bersiap-siap untuk mendatangi Marva. Tak berselang lama Karma pun sampai di apartemen Marva. Sialnya Karma datang bersama dengan anak buahnya Andrik. Karma yang menyadari hal itu, ia pun langsung memutuskan lewat tangga. Setelah sampai di apartemen Marva, ia melihat anak buah Andrik sudah tewas ditembak oleh Marva. Tanpa basa-basi, Karma pun langsung menyerang Marva. I'm alright. Setelah berhasil membunuh Marva, datanglah Stefan dan William. Di saat Karma dalam keadaan terpojok, William pun langsung menodongkan senjata ke Stefan. Setelah itu Karma memberikan foto Anna ke Stefan. Lalu Karma memberikan sebuah kartu nama yang ia dapat dari temannya Anna. Lalu Stefan mengatakan bahwa orang ini adalah bosku yang membiayai semua bisnis haram ini. Lalu William menanyakan keberadaan bos Stefan itu. Stefan pun menjawab, "Aku akan membawa kalian untuk menemuinya." Setelah sampai di rumah bosnya Stefan, Karma dan Stefan pun langsung menemui bosnya Stefan. Setelah itu Karma pun langsung menembak Stefan. Lalu Karma berencana akan membunuh bosnya Stefan. Namun aksi Karma ini dihentikan oleh Anna. Disinilah Anna menjelaskan ke Karma bahwa pria inilah yang menyelamatkan hidupku. Pria inilah yang menebusku dari Stefan. Bahkan pria ini tak meminta apa-apa sebagai balasannya. Mendengar semua penjelasan Anna, tentu saja Karma sangat kecewa. Karena Anna selama ini tak pernah memberinya kabar bahwa Anna saat ini baik-baik saja. Lalu Anna meminta maaf ke Karma karena ia tak pernah memberinya kabar. Karma yang sudah terlanjur kecewa, ia pun memutuskan pergi bersama William. Namun William menyuruhnya untuk pergi. William mengatakan ia akan mengurus semua masalah ini. Setelah itu Karma pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.